Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dewi di bidang praktek online. Kali ini aku akan membahas tentang salah satu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu adalah jaminan kecelakaan kerja. Nah, pasti teman-teman juga ada yang bingung ya, kenapa kita sudah ada BPJS Kesehatan namun diberikan juga jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini adalah sudah menjadi program dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu sebagai jaminan buat teman-teman yang mempunyai pekerjaan ataupun menjadi pekerja di suatu perusahaan gitu. Nah, apabila peserta dari BPJS Ketenagakerjaan ini mengalami kecelakaan, maka nanti menggunakannya yaitu BPJS Ketenagakerjaan, bukan lagi menggunakan BPJS Kesehatan. Nanti pun jika teman-teman datang ke rumah sakit, pasti akan ditanyakan apakah kecelakaan ini terjadi di perusahaan atau di tempat kerja, apakah atau di tempat lain, bukan ruang lingkupnya karena pekerjaan gitu. Nah, jadi tentunya kalau misalkan kecelakaan kerja ini pasti sudah jelas menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, si BPJS Kesehatan ini sudah tidak dipergunakan lagi, tidak berlaku gitu. Nanti pun di setiap rumah sakit akan ditanyakan seperti itu, apakah ini kecelakaannya karena apakah kecelakaan ini karena pekerjaan atau memang bukan gitu. Nah, apa aja sih manfaatnya bila teman-teman menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan? Salah satu manfaat BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satunya jaminan kecelakaan kerja atau sering disingkat JKK. Saat terjadinya kecelakaan pada peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka semua perawatannya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang pertama adalah pelayanan sesuai kebutuhan medis, yaitu seperti pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap kelas 2 baik di rumah sakit daerah ataupun swasta, perawatan intensif, penunjang diagnostik seperti USG, ronsen, CT scan, terus kemudian pengobatan, pelayanan khusus, alat kesehatan dan implan, terus jasa dokter atau medis, transfusi darah, rehabilitas medis. Di setiap prosedur medis yang diberikan kepada kita gitu ataupun kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan ini yang akan terus ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai pelayanan apa saja yang diberikan, pelayanan medis apa saja yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja. Yang kedua, ada santunan berupa uang, yaitu seperti pergantian biaya transport, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian anatomis ataupun sebagian fungsi, bahkan sampai cacat total. Santunan kematian atau biaya pemakaman. 5. Santunan berkala dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal akibat kecelakaan atau akibat kerja. Pergantian biaya gigi tiruan yang diakibatkan dari karena kecelakaan kerja, beasiswa pendidikan anak peserta meninggal ataupun cacat total akibat kecelakaan. Manfaat JKK yang ketiga yaitu adalah beasiswa pendidikan anak 12 juta untuk setiap peserta yang memiliki anak. Jadi untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki anak akan diberikan beasiswa sebesar 12 juta rupiah. Yaitu adalah manfaat dari jaminan kecelakaan kerja. Tentu di saat pemanfaatan jaminan kecelakaan kerja ini ada suatu prosedur yang teman-teman harus ikuti. Nah, ini adalah alur pelayanan ataupun prosedur bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan jika mengalami kecelakaan kerja. Memang semua dilakukan oleh pihak perusahaan yang dilaporkan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta yang mengalami kecelakaan mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit. Nah, jika memang peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaannya saat pulang kerja atau berangkat kerja sehingga perusahaan tidak mengetahuinya, segera untuk dilaporkan nanti agar bisa dilakukan pelayanan medis
untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena harus dilaporkan selama 2 kali 24 jam kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hak jaminan kecelakaan kerja ini akan gugur apabila peserta tenaga kerjaan akan atau mengalami atau mendapatkan fasilitas kesehatan ini setelah 2 tahun terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Jadi BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa menanggung biaya atau fasilitas medis yang diterima oleh peserta. Jadi cuma itu aja informasi singkat yang aku berikan kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada suatu hal yang ingin ditanyakan ataupun memang penjelasannya kurang dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun follow IG aku, nanti aku sisipkan di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Oke, bye bye.